Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi ya, di episode kali ini ya. Beberapa hari lagi Vuelta a España akan bergulir ya. Jadi Grand Tour yang ketiga dari total 3 Grand Tour, yaitu Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a España. Giro di Italia tahun ini dimenangkan oleh Pogacar ya. Dimenangkan oleh Vingegaard. Sorry. Terus kemudian Pogacar sudah menang tahun lalu ya. Terus kemudian Tour de France oleh Pogacar. Dan Vuelta Espanya ini akan lagi dicoba oleh Pogacar ya. Apakah dia bisa meraih podium? Kalau dia bisa, berarti dia masuk dalam kategori pembalap istimewa yang bisa memenangkan 3 Grand Tour. Ya, Vingegaard sudah selesai memenangkan 3 Grand Tour ya. Nah, ini tinggal Pogacar. Tapi apapun ya, Pogacar sudah terlalu hebat ya. Tapi episode kali ini sebetulnya saya ndak ingin membahas tentang Pogacar kayak UAE, Visma kayak siapa-siapa, tidak ya. Tapi saya ingin bahas tentang satu orang ini ya, yang dari dulu memang saya kalau melihat, saya mengikuti balapan-balapannya orang ini dan gaya bersepedanya orang ini, kok menarik ya. Maksudnya menarik itu, orang ini tuh ndak rame ya, ndak perlu rame, tapi bisa mengeksekusi. Dan kalau iya dieksekusi, dia menang. Ya, siapa dia? Richard Carapaz ya. Jadi dulu Richard Carapaz itu bersama tim Movistar yang kemudian meraih Giro d'Italia loh ya. Dia menjuarai Giro d'Italia bersama tim Movistar. Luar biasa. Kemudian dia ditarik oleh Ineos Grenadiers ya. Sayangnya dia tidak bisa meraih Grand Tour di saat dia berada di Ineos Grenadiers ya. Tapi dia meraih gold medal Tokyo Olympic ya di tahun 2021. Gold medal loh ya. Road race. Ya, ingat dia dari negara Ekuador. Yang artinya dia terjun sendirian loh, tidak ada teman yang membantu, tidak ada domestik ya. Walaupun mungkin satu negara boleh ingin mengikuti 2 pembalap ya. Kalau pembalap-pembalap Eropa seperti Belgia, Netherlands atau bagaimana, itu mungkin dia bisa menyertakan lebih dari 1 pembalap. Tapi Ekuador hanya 1 dia. Dan dia bisa meraih gold medal tanpa disupport oleh domestik atau apa-apa. Itu menandakan bahwa dia itu sebetulnya tidak butuh siapa-siapa ya, hanya dirinya. Untuk menang itu dia tidak butuh siapa-siapa. Oke, di note, dicatat itu ya. Kalau Anda flashback, kemenangan Richard Carapaz 2 kali di Tour de France dengan tim EF Education, EEC, EF Education ini, dia tidak punya domestik, tidak punya tukang tarik, ya. Karena Ben Healy juga adalah solo atau single fighter, temannya yang sama-sama di Cannondale, EF Education First, ya. Jadi di sini Anda bisa benar-benar menilai betapa orang ini sebetulnya hebatnya luar biasa sebagai pembalap, ya, pembalap climber.
Kalau misalnya Anda selalu bilang Pogacar, iya memang benar, Pogacar itu memang hebat. Tapi satu orang hebat ini didukung oleh 7 pembalap yang membantunya. Ya, jadi UAE sebagai tim itu harus menyediakan dana yang begitu besar untuk supporting role kepada Pogacar. Ya, ibaratnya saya bikin hitung-hitungan yang gampang ya dan jelas ya sebagai ilustrasi. Untuk memulai sebuah balapan misalnya di Grand Tour misalnya. Untuk supaya Pogacar menang, saya harus juga membayar mahal 7 pembalap lainnya untuk menyokong dia. Ya, bayangkan Isaac Del Toro ikut. Berapa itu harganya Isaac Del Toro? Berapa harga 6 pembalap yang lain yang mendukung semua untuk Pogacar dan Del Toro itu maju, ya. Mahal sekali, ya. Estimasinya ya itu mungkin X dolar misalnya ya. X dolar. Oke. Dan itu hanya mungkin tim yang mampu dan punya duit yang bisa membayar untuk sedemikian. Nah, kalau Anda lihat Cannondale EF Education First, itu tim apa? Nggak punya duit, ya. Dan Jonathan Vaughters itu manajernya ya juga tahu dia tidak punya uang. Tapi dia jeli ketika Carapaz sudah tidak dipakai di Ineos. Dia langsung sirik, ya artinya ayo diembat karena dia sudah nggak diperpanjang di Ineos. Dan hasilnya bagaimana? Tidak mengecewakan ya. Tidak mengecewakan. Apalagi tahun ini. Padahal umurnya sudah 33. Ya, umur-umur di mana sudah sulit bersaing lagi. Tapi tidak dengan Carapaz. Ya. Kemenangannya 2 kali di Tour de France dia raih sendirian. Tidak dibantu. 2 stage. 2 climbing stage. Walaupun dia tidak podium, tapi dia masuk di jajaran top 8 loh, ranking di Tour de France. Ya. Nah, dia ingin mencoba lagi di Vuelta a España ini. Ya. Siapa tahu dia bisa meraih hasil yang jauh lebih bagus. Kenapa kok misalnya mudah sekali bagi Cannondale EF Education First ini menurunkan Richard Carapaz ya? Karena dia itu murah harganya. Murah dan tidak berbiaya tinggi. Ya. Tidak berbiaya tinggi. Oke. Dan rasanya dia dikontrak oleh EF Education First itu ya juga tidak mahal. Oke. Yang penting mungkin dia juga masih punya kemampuan membalap. Oke. Aku akan membalap untuk Cannondale. Ya. Dan nyatanya hasilnya luar biasa bagus ya. Jadi saya ini bisa merasakan dan saya bisa benar-benar menilai ini genuine. Ya, genuine itu artinya beneran ya. No money. Maksudnya no money tapi victory ada. Ya, dengan minimum money, minimum dana tapi maksimal victory. Ya. Oke. Jadi bagaimana tidak ya? Kalau misalnya orang seperti Richard Carapaz ini sangat berpotensi sekali ya. Ya. Dengan harga yang murah, tapi dia mencapai sebegitu. Ya, value for money-nya itu loh tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya Anda membeli sepeda itu gimana? Apa yang Anda cari? Ya. Yang pokoknya yang terdepan, yang nomor 1 termahal. Ya, atau justru Anda cari yang kira-kira ya mid lah, mid level lah, tapi yang memberi saya maksimum enjoyment bersepeda, yang memberi saya
bisa bersepedaan itu lama, betah. Yang bisa memberi saya memakai sepedanya itu maksimal sekali begitu loh. Bukan sekali pakai, alah kok gini sepeda ini terus saya taruh dan hilang. Padahal Anda sudah beli 200 juta. Ya, kan enggak seperti itu. Ya Richard Carapaz itu seperti itu. Anda membayar 1.000, orang ini balas dengan memberi balik 2.000. Gila enggak? Ya. Jadi kalau nggak salah kontraknya dia itu masih sampai 2027 di EF Education First. Nah kalau misalnya saya loh ya menjadi manajer di tim lain, saya tahu dia harganya murah, saya tahu dia bisa mencapai maksimal, ya saya putus kontraknya, saya bayar itu, saya suruh dia pindah ke tim saya. Itu kalau saya jadi manajer loh ya. Ya, manajer tim apa tak apa misalnya. Ambil. Ya, saya bayari dia lebih tinggi dari Cannondale nggak apa-apa. Ya, walaupun setinggi-tingginya harganya Carapaz kan ya nggak setinggi langit begitu loh. Ya. Ya itu. Ya, jadi kita belajar dari pembalap sosok Richard Carapaz ini ya. Bagaimana efisiennya orang ini ya, dia bisa bergerak sendirian ya, tidak berbiaya mahal ya, untuk mempersiapkan tim pendukungnya dia itu enggak perlu tim pendukung. Kalau misalnya di Stage Mountain yang dimana Carapaz perlu menang, dia tidak perlu didukung sama teman-temannya, tidak perlu. Dia bisa jalan sendiri, ya. Dan begitu dia lihat tanjakan, amblas dah, ya. Buktinya dia mengalahkan Pogacar loh di 2 Stage Mountain, loh. Ya. Mungkin ya strategi lain ya, karena di stage dimana Carapaz menang, mungkin Pogacar ya istirahat dulu lah, ya. Karena dia sudah tahu dia memimpin, dia tidak perlu ngebreng lagi. Ya, ada anggapan yang begitu. Tapi saya tidak, karena pembalap-pembalap lain kan juga kepingin meraih stage win, ya, diraih oleh Carapaz. Dan jangan kaget nanti di Vuelta Espanya ini, ya saya mengharapkan dia paling enggak lah berada di meraih juga kemenangan sesukses atau bahkan lebih sukses daripada saat dia membalap di Tour de France. Ya, ingat nama Richard Carapaz ini, tapi ya sekali lagi dari sosok ini kita juga mau belajar bagaimana sikap kita dengan sepeda kita, ya kan? Bagaimana kita memperlakukan sepeda kita ini ya, cari yang misalnya kita mau membeli apa atau komponen apa, membeli sepeda baru atau apa, cari yang value for money, yang beneran value for money. Seperti episode saya sebelumnya, saya kepingin dia itu Diore ini, walaupun itu kelasnya rendah, ya cukup kastanya kan kasta yang paling rendah itu di antara dia itu, ya Diore XT, XTR, ya Diore itu ibarat 105. Tapi value for money-nya itu tinggi sekali. Ibarat pembalap si Richard Carapaz ini. Oke? Jadi kalau Anda berpikir tentang sepeda, selalu berpikirlah seperti Richard Carapaz ini yang value for money-nya sangat tinggi. Ya. Sekian, terima kasih.